AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Salam AHA, halo Sobat AHA semua, jumpa lagi di AHA Moments, channel YouTube-nya Himsi Jaya. Di sini kita akan ngobrolin fenomena psikologi yang terjadi di sekitar kita. Sebelum mulai, aku mau ingatkan teman-teman semua untuk subscribe channel ini, kemudian like dan komen video-video yang ada di sini. Oke, jadi di awal bulan ini, tepatnya tanggal 2 April, merupakan bulan peduli autism. Maka dari itu, kita di sini mau bahas tentang autism sebagai kontribusi kami untuk meningkatkan awareness teman-teman semua terkait autism. Di sini aku ditemenin sama Mbak Diah Puspita, merupakan seorang ibu dari Ihsan Priyatama yang merupakan individu dengan autism nonverbal. Beliau juga merupakan seorang psikolog dan memiliki sekolah khusus yang berkebutuhan khusus gitu ya. Oke, kita sambut atau kita kenalan dulu dengan Mbak Ita. Halo Mbak Ita. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Hari ini senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Ita. Sama. Kita akan bahas mengenai autism. Ya, di awal kita juga perlu tahu ya, autism itu sebenarnya apa sih? Autism itu gangguan spektrum autistik. Itu gangguan perkembangan yang sebetulnya di perkembangan syaraf ya, yang manifestasinya di gangguan komunikasi, gangguan interaksi, dan biasanya mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang khas autism. Biasanya terdeteksi sebelum anak usia 3 tahun. Sekali lagi itu tergantung dari pengamatan keluarga. Banyak juga yang merasa anaknya nggak apa-apa karena penampakannya biasanya mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika mereka berbaur dengan anak seusianya di sekolah, kelihatan deh yang komunikasinya kok lebih terbatas, kok dia nggak terlalu suka main, atau kok dia suka ada perilaku-perilaku yang tidak biasa ya, yang kayak gitu. Oh, berarti yang ciri khas utamanya itu pola komunikasi dan juga perilaku yang berbeda. Sama ketidaksukaan untuk berinteraksi. Ketidaksukaan. Jadi biasanya mereka kalau boleh milih nih, mereka lebih suka, gue nggak susah sosialisasi deh gitu. Oh, mendingan sendiri Gue aja. sendiri gitu. aja deh gitu. Autism itu dari kata auto yang sendiri. Sendiri, auto ya. Oke, lebih oke. suka sendiri. Oke, tadi terdeteksi di bawah Usia 3 tahun. usia 3 tahun. Oh, makanya disebut dengan neurodevelopmental disorders. Iya. Developmentalnya itu tanda yang harus digarisbawahi. Sepanjang masa perkembangan ada yang menyimpang nggak gitu. Nah itu taunya dari mana ya? Parents ya yang mengamati kan. Iya. Sama nggak sama teman sebaya gitu. Kok dia ngomongnya belum sebanyak temennya sih? Ada apa? Nah, kalau didiemin aja nanti ngomong sendiri kali kan, banyak yang gitu. Ya kalau ngomong, kalau enggak. Gitu. Terus apa aja yang perlu diamati untuk parents di sini mungkin ya? Apa perilaku spesifik atau ciri spesifik yang harus diamati? Kalau mereka yang tidak autistik punya masalah perkembangan, dikasih stimulasi ekstra, mereka akan kejar ketertinggalan itu. Karena secara perkembangan syaraf nothing is wrong, misalnya kurang stimulasi aja, kurang dirangsang, mereka belum diajarin gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang tua lain, kita udah tahu nih ada apa-apa, kita genjot lah segala macam. Yang emang susah, mereka susah fokus, mereka tidak memperhatikan, mereka asik sama dirinya sendiri, ngeliatin tangannya. Jadi mau tektok ngajarin itu juga, wah perjuangan banget. Makanya seringkali intervensi dini itu melalui terapi yang one on one, satu terapis satu anak gitu. Nah itu macam-macam tuh teori yang berkembang di luar. Kalau saya sih selalu minta orang tua untuk banyak belajar, banyak menyerap ilmu dari mana-mana untuk tahu terapi yang ditawarkan itu apa, dan banyak mengenali anak sendiri. Anak gue butuh apa ya? Gitu. Biasanya ibu-ibu yang emang peduli sama anaknya, dia akan tahu, enggak anak saya enggak gitu, biarpun diarahkan nih sama yang katanya jago-jago, anaknya gini, enggak anak saya enggak gitu. Biasanya akan terjadi perdebatan gitu. Kalau Ihsan dulu gimana Mbak? Ihsan itu terlahir pada zaman Majapahit ya kalau di autismnya. Pada saat semua orang nggak ngerti autism itu apa, bahkan saya sering sekali
pulang tangan hampa gitu. Dia dibilangnya ibunya terlalu lebay, orang anaknya nggak apa-apa gitu. Nah si Ihsan dulu saya udah ngehnya tuh dari umur 1,5 tahun nih kok perkembangannya gini. Kebetulan dia tuh saya punya kakak kandung laki nikah sama teman saya kuliah. Nah terus anaknya tuh lahirnya 2 minggu lebih cepet ya anak saya. Jomplang, anaknya dia perkembangan biasa. Lah kok makin lama makin kelihatan si Ihsan sama Rasyad kok beda banget gitu. Nah di situ saya mulai nanya-nanya ke sana kemari, tapi ya nggak selalu dapet jawaban. Akhirnya menjelang dia usia 3, saya yang nggak ada bahan bacaan, belum ada internet pada masa itu, zaman Majapahit. Jadi yang materi kuliah cuma selembar, autis itu apa? Ya itu modalnya. Berarti memang ya peran orang tua ya, peran ibu terutama yang harus peka gitu. Mau ibu atau ayah atau nenek. Nah, tapi seringkali hambatannya adalah denial kan. Denial. Enggak apaan sih gitu. Saya juga ada gitunya. Tapi ya biarpun saya denial, tetap aja di depan mata anak gue nggak bisa apa-apa. Orang lain umur 3 udah gimana. Terus kan mulai saya masukin kelompok bermain, beda banget sama teman-temannya. Nah itu makin tuh ketampar dengan fakta kan. Iya. Mulai nyari sekolah, nggak ada zaman dulu sekolah khusus autism, nggak ada. Jadi nebeng-nebeng ke sekolah untuk Down syndrome, mentally retarded, segala macam. Nah mulai tuh dapat vonis-vonis kayak nggak berkembang ininya kok ininya ini loh. Yang dia nangis-nangis lah, dan dia bisa tahu gitu. Saya duduk di lobi, terus dia nangis gedor-gedor mau entah keluar, tapi begitu saya nggak di lobi dia diem. Oh gitu. Pokoknya kejadian-kejadian saya nggak bisa kerja, saya harus keluar dari kerjaan karena saya harus nganterin dia ke sana kemari. Yang gitu-gitulah perjuangan dari zaman Majapahit ya. Ya luar biasa sekali. Ya haruslah gimana. Kalau saya merasa saya harus gitu. Oke. Nah kalau denial gini kan berarti bahaya dong ya Mbak Ita ya. Menyebabkan semakin lama terdeteksi. Exactly. Okay. Dan kalau semakin lama terdeteksi efeknya apa? Ya sama seperti orang-orang dengan segala gangguan perkembangan atau gangguan kesehatan, semakin nggak diapa-apain ya semakin lah ya. Pastinya gitu. Semakin aku tahu anakku punya masalah gini, udah diemin aja deh, ntar sembuh sendiri, ya nggak akan terjadi apa-apa lah. Nggak gitu. Mungkin sembuh sendiri harus ada action dari orang tua ya. Kalau ketinggalan dalam perkembangan kan ya, kalau kita nggak berusaha kejar ya terus aja ketinggalan. Ya itu ya, tapi sekali lagi kalau saya sih kembali ke parentsnya ya. Mereka detect atau enggak, mereka sehari-hari interaksi nggak sama anaknya, mau lihat fakta itu atau enggak gitu. Itu ya pentingnya memang. Ya. Orang tua akan memegang peranan yang paling penting ya. Nah kalau untuk autisme ini ada jenis-jenisnya yang enggak Mbak Ita? Dulu sih orang selalu mengkaitkannya dengan high functioning autism, low functioning autism, ada istilah Asperger dan segala macam. Tapi semenjak muncul DSM-5 tahun Mei 2015 kalau nggak salah, itu autism itu masuk ke dalam satu payung dan dibagikan dalam 3 level. Level 1, level 2, level 3. Itu berdasarkan apa masuk ke level itu? Berdasarkan butuh support system. Level 3 tuh udah nggak butuh support system, mereka sangat mandiri. Minimal banget deh butuh support system. Mungkin perlu dibantu untuk mengerti sistem bank. Nah, mungkin yang kayak gitu. Mungkin perlu dibantu dalam kaitan kebijakan-kebijakan gimana caranya ngambil putusan yang paling bijaksana. Jangan naik Gojek kalau dari sini ke Rawamangun, dengan kamu naik busway, mungkin dibantu dalam hal-hal seperti itu. Tapi they can survive, dan biasanya yang masuk ke level 3 itu yang verbal. Terus bisa berpendidikannya yang reguler, ikutin jalur yang biasa, misal S1 lah. Kadang ada yang udah S2, kadang ada yang udah nikah segala macam. Oh, dan bisa bisa gitu. Ya selama pasangannya bisa menerima keajaiban kayak kita lah. Pasangan kita juga harus bisa menerima keajaiban kita gitu kan. Iya, betul sekali. Sama aja. Nah, kalau yang level 2 itu yang butuh support system tapi dia bisa ngurusin dirinya sendiri.
Oke. Mandi, ke kamar mandi, dia bisa verbal, bisa non verbal. Kadang dia bisa bersekolah, kadang enggak. Tapi biasanya level 2 tuh bisa baca tulis ngitung. Oke. Terus punya keasikan sesuatu kegiatan yang nggak mengganggu siapapun gitu. Nah, kalau yang level 1 itu yang sangat membutuhkan support system. Ke kamar mandi harus dibantu, mandi juga kalau nggak dimandikan nggak bisa, boro-boro makan tertib di luaran gitu. Seringkali juga biarpun masuk ke sekolah khusus juga perlu penanganan khusus, misalnya tantrum lah apa gitu. Nah itu yang level 1. Oh, makanya disebutnya spektrum ya, autism spektrum karena ada tingkatan. Terus bisa pindah tingkatan nggak, Mbak? Saya selalu minta orang tua untuk kejar setidaknya masuk ke level 2. Oh, berarti bisa kalau misalnya dia level 1. Ya sekarang kalau untuk dikategorikan level 2 dia harus mandiri di kamar mandi, bisa dilatih bukan sih? Iya, gitu. Betul. Awalnya dia nggak bisa baca, ya ayo yuk kita ajarin dulu gitu. Jadi kalau misalnya pas umur 6, wah nih level 1 nih dia, ya baru umur 6 gitu. Nah itu sering kali kejadian tuh, aduh anak saya nggak bisa apa-apa. Ayo semangat. Nah biasanya orang tua harus disemangatin karena ngajarin mereka ke toilet aja butuh apa ya, multivitaminnya 3 brand kayaknya saking udah capek saya udah gitu. Iya berarti ya selain individu dengan autismnya sendiri yang perlu dibantu, orang tua juga saking keluarga tuh betul-betul harus disupport. Harus disupport karena sebegitu. Ini lifelong. Ini lifelong. Oke, sip. Terus penyakit biasanya ada penyebabnya, tapi kita tahu autisme ini bukan penyakit sebenarnya kan? Iya. Ada penyebabnya nggak? Semua textbook, semua kan penelitian tuh banyak di Amerika ya, yang maju lah. Jepang juga ada bagus. Itu bilangnya multifaktorial. Jadi belum bisa ini nih kita, karena terlalu banyak faktor. Misalnya ada unsur imun sistem, immunodeficiency. Ada lagi yang unsur dia banyak alerginya, atau dalam keluarga generasi bapak ibunya ada tuh yang dalam keluarganya ada yang begini begono-begono, tapi ada juga yang enggak, keluarga gue nggak ada apa-apa gitu. Jadi bingung gitu. Dan sampai beberapa tahun yang lalu saya masih ngikutin tuh ada lembaga organisasi yang Amerika yang ayo ikut penelitian DNA gitu dari seluruh negara kan, seluruh dunia lah, minta disumbang info gitu karena mereka mau mengeluarkan hasil penelitian gitu. Nah itu masih terus berkembang, masih berproses. Jadi masih multifaktor yang. Iya, jadi kalau orang tua saling lo tuh keluarga lagi old years banget lah itu, old school, yesteryears, udahlah nggak usah berantem itu karena memang masing-masing pasti bawa lah, masing-masing pasti bawa gitu. Tapi ya nggak ada gunanya juga musingin penyebabnya. Iya. Ya. Lebih penting adalah ya ini mau gimana nih kita ke depannya. Ya sama seperti yang nggak autis juga masing-masing punya keanehan ya. Terus ngapain sih lo ribetin gitu ya udah sekarang gimana, anehnya mau diterusin atau mau kan gitu. Kita mau orientasinya solusi apa orientasinya ini soalnya gara-gara gitu. Kalau kita bisa fokus ke depannya ya mendingan fokus ke depannya aja. Sebaiknya sih energi habis. Karena banyak juga kan cerita-cerita autism yang itu tadi bisa sekolah tinggi-tinggi dan bahkan katanya lebih jenius daripada orang kebanyakan. Nah itu gimana tuh Mbak Ita? Nah kalau saya sih prinsipnya ya karena saya di dunia itu sih ya, yang pinter ya pinter, cuman pasti ada lemahnya juga. Karena saya sangat sangat paham konsep multiple intelligence ya. Jadi saya nggak mungkin orang itu hanya akademis aja yang mesti kita lihat. Jadi inteligensinya kan macam-macam. Bisa aja dia baca tulis ngitung tersendat-sendat, tapi inteligensi musiknya dia bagus banget. Masa kita mau abaikan gitu. Jadi kalau mau bilang jenius ya semua juga jenius sih kata saya. Cuman yang saya lihat itu komunitas ini sebetulnya perjuangannya luar biasa karena mereka berada di dunia yang buat mereka tuh beda. Oke. Surviving skills-nya mereka tuh
harus lebih daripada kita, karena kita biasa aja di sini. Tapi mereka kayak misalnya ada loh ya, yang masuk ke ruangan terus dia langsung jejeritan. Pas diusut-usut hasil penelitian membuktikan dia tuh sangat sensitif terhadap gerakan lampu neon. Lampu neon kalau mau mati kan kedip-kedipnya mengganggu kan. Ini nggak mau mati pun kedipnya dia bisa lihat. Saking sensitifnya dia, jadi dia ngerasa sangat annoyed dengan itu. Dan karena dia komunikasinya terbatas, dia bisanya jerit-jerit. Bayangin lagi kayak gitu, upset dengan kedip-kedip itu, terus dia dimarahin. Iya, semakin terus nggak nyaman. Gimana gitu? Nah itu yang saya mesti, aduh gimana ya bantuin dia. Sementara dia nggak bisa, dan kadang-kadang emang annoying mereka, tiba-tiba marah gitu. Ada apa? Aku cuma lewat aja. Ternyata dia terganggu oleh guru yang lagi neriakin temennya yang berisik. Tapi kebetulan aku yang lewat, jadi aku yang diserang gitu. Oke. Menarik Mbak Ita saat bilang autism berada di dunianya sendiri gitu. Kadang kan kita berusaha membuat mereka normal, pakai normal versi kita. Padahal kan nggak, gimana itu, nggak bisa begitu atau gimana? Jadi kalau saya ketemu di tengah. Meet halfway. Aku nggak mungkin biarin kamu gitu aja, karena kamu hidupnya di sini. Tapi aku juga nggak mau kamu tersiksa untuk menemui ini. Oke, kita ketemu di tengah, ada apa sih? Kamu nggak suka suara? Oke, fine. Saya cari, terus saya beliin dia penutup telinga yang buat pekerja kalau ngebor. Kamu pakai ini deh, supaya kamu nggak terganggu sama suara-suara nyaring, suara azan, suara bajai kamu nggak suka. Dia pakai, he's fine. Terus dia kelihatan kayak pekerja, so what? Dia udah gede ini. Saya selalu bilang sama orang tua yang anaknya nggak mau diajak makan di food court, itu beliin headphone yang gegayaan Bluetooth tuh loh. Jadi kan dia kayaknya kan lagi nyanyi-nyanyi lagi, padahal sih supaya dia nggak dengar suara orang food court gitu, supaya dia bisa ikut bersama kalian. Dibeliin. Tapi keren juga, sekarang banyak kok. Itu dia. Gitu. Jadi pinter-pinternya kita lihat apa sih yang ada di lingkungan untuk dibantu merekanya gitu loh. Zaman dulu kan juga nggak ada nih beginian. Kayak kabel gitu ya. Berarti harus kreatif juga ya. Maksudnya nggak memaksakan harus seperti yang orang-orang kebanyakan lakukan, tapi harus disesuaikan. Kalau saya konsepnya adalah awareness dan acceptance. Awareness dan acceptance. Lo udah aware terus lo nggak accept, percuma lah. Sekarang karena I'm aware of this condition, terus gue accept gimana bantuin lo supaya lo survive, supaya the whole family bisa menikmati hidup sebagai family. Jangan, dia nggak bisa ke food court, kalau gitu kita nggak usah makan aja. Jangan gitu tuh. Kakak adiknya gimana? Nggak ketemu di tengah ya? Iya, jadi kalau ketemu di tengah, ada tuh dulu kejadian. Punya murid yang kerjanya marah-marah terus Jusnya bilang, kemarin pada makan di KFC tapi dia di mobil. Ya jangan dong. Soalnya dia kalau dibawa turun dia ini. Terus udah ngobrol sama ibunya, gimana caranya supaya bisa ketemu di tengah. Kan ibunya setengah mati tuh kalau bawa ke KFC, tapi anaknya kepingin. Ya udah saya bantu ya, saya ngajarin dia ya. Jadi kita satu sekolah berbondong-bondong ngajarin. Dia mulai marah-marah, tapi 5 kali diajak ya, he's fine. Jadi keluarganya seneng banget. Cuman perkara ngajak pergi, terus anaknya tertib nunggu, itu orang tuanya udah makasih banyak gitu. Padahal sih kuncinya ya meet us halfway. Ajarin gue mesti ngapain sih itu. Oke. Nah, Mbak Ita kan ada sekolah nih, berarti banyak ketemu dengan orang tua. Gitu ya. Keluhan yang paling banyak dari orang tua apa, Mbak? Bukan keluhan sih, bukan keluhan, tapi worry ya, kecemasan ya. Jadi kalau saya nggak ada gimana? Oke. Kecemasannya tuh berlipat ganda karena tahu orang lain nggak tahu caranya hadapin anak saya. Dan itu lebih parah lagi karena si orang tuanya nyoba misalnya melibatkan keluarga besar. Tapi kan seringkali harus ada hambatan, harus ada pertanyaan, harus ada pembiasaan. Biasanya orang tua udah capek. Udahlah, daripada saya mesti gitu, saya kerjain sendiri. Oke. Nah itu spiraling balik ke kita sendiri sebagai orang tua. Orang tua tambah tua dong. Betul. Tambah capek, tambah butuh lingkungan. Tapi lingkungan tambah nggak ngerti karena ini udah gede. Wah itu terus muter. Kebayang berarti capeknya. Exactly, dan nggak ada way out.
Iya. Nggak ada way out. Terus gimana? Nanti gimana? Muter aja di situ. Kalau saya akhirnya berpikirnya gini, udah berbelas-belas tahun yang lalu saya berpikir, ya udah nanti anak saya mau tinggal sama siapa itu Allah deh yang ngatur. Tapi dia harus nyaman, dia harus punya standar kehidupan sendiri. Misalnya, yang namanya badan nggak bau tuh kayak apa, sehingga nggak mengganggu orang lain karena saya bisa ngurusin dirinya sendiri gitu. Terus kalau saya mau apa, misalnya saya kepingin jajan apa, saya ngasih taunya gimana nih supaya saya dapat apa yang saya mau gitu. Saya nggak usah frustrasi, jadi diajarin dari sekarang. Tetap sih kecemasan itu tetap ada. Iya. Cuman paling tidak saya lihat, oh ya dia bisa nih, oh ya dia diajak sama ininya dia bisa, oh dia nggak apa-apa gitu. Itu. Oke. Tapi Mbak, kayaknya nggak jarang deh ada orang tua yang hampir putus asa dengan kondisi ini. Itu gimana ya Mbak? Banyak. Saya juga pernah di situ titik itu. Untuk kembali bangkit dan hadir untuk anak-anak. Kalau saya pribadi sih yang membuat saya termotivasi untuk bangkit lagi adalah ketakutan saya akan nanti gue ditanya ini sama yang nitipin. Ini kan titipan gue gitu ya. Oke. Kamu ngurusin nggak? Saya lebih ke sana. Spiritual. Iya. Karena ya kalau udah sampai ke titik itu kita nggak bisa balik loh. Kita mau gimana? Ya udah saya urusin. Nggak bisa, udah telat. Iya. Itu. Dan seringkali ketika kita misalnya sakit, kayak saya kena COVID itu, waduh rasanya badan nggak karu-karuan, tapi saya nggak bisa ngikutin karena saya harus ngurusin anak saya. Kan kami cuma berduaan jadinya, semua orang kan terusir tuh dari rumah. Lawang sakit, nah saya udah dari awal, wah saya nggak bisa pisah sama dia. Gitu. Jadi biarpun saya terpuruk atau sakit atau apa, ya saya harus ngecek dia. Saya turun terus saya ngecek, wah dia panas dia diem aja. Yang kayak gitu. Karena paling parahnya tuh ya misalnya dia pusing, dia malah cari dinding, dia benturin kepalanya ke dinding terus dia bilang, Shashi, kan lo sakit apa nih, gimana? Padahal bisa aja dia pusing karena COVID gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu real. Itu real. Iya ya. Ini ngomong-ngomong soal real, tapi kan masih banyak ya Mbak Ita hal-hal yang mitos berkeliaran di luar. Salah satunya gini, katanya autisme ini dikarenakan oleh pola asuh orang tua, misal orang tuanya neglect atau dingin gitu. Gimana tuh Mbak Ita? Saya biasanya kalau denger yang kayak gitu, saya sih nanya lagi sama yang nanya gitu. Coba deh, menurut lo, gue dingin nggak gitu. Jadi ya saya juga bilang sama orang tua yang banyak yang down, yang drop, yang merasa jenuh, burn out gitu ya. Terus saya bilang ya udah lo ini deh senang-senang dulu, me time lah, sehari 2 hari. Tapi terus coba mikir lagi, kalau bukan kamu siapa? Cukup nggak sih rasa sayang kamu ke anak ini untuk lebih dengerin yang itu atau lebih ngurusin yang ini gitu. Ya biasanya saya gitu. Karena memang berat sih. Dan seringkali juga kami ini sih emak bapak tuh susah sekali untuk me time. Karena ya itu anak sama siapa? Betul. Kalau punya uang oke lah ya, kita punya chaperone buat anak, kita pasrahin. Tapi kebanyakan kan mikir, kalau kayak seperti saya, zaman punya uang saya harus kerja, memang ada semacam bibi yang 24 jam memantau anak saya. Tapi ketika dia makin besar, orang juga mikir kan mau masuk ke rumah tangga kami, anak gede banget, ntar kalau marah gimana gitu, ada ketakutan gitu. Terus saya juga tertantang, kalau ada orang bantuin terus nih, anak gue nggak pinter. Jadi saya nggak ada orang kecuali memang orang sekolah yang bantuin bersihin, nyuci, setrika segala macam, tapi the rest anak saya harus ngerjain sendiri. Supaya itu dia bisa di mana aja dengan atau tanpa saya, tapi level of livingnya dia segitu. Itu jadi ya kembali kepada setiap parents sih maunya apa. Terjawab ya, mitos ya. Tapi ini ada lanjutannya nih, orang ada yang kekeh nih, katanya karena orang tuanya dingin, jadinya bikin anak dengan autisme itu makanya tidak punya perasaan. Emang benar? Kalau soal tidak punya perasaan sebetulnya salah tapi ya? Yang betul adalah ekspresi emosi. Mereka sulit sekali mengekspresikan emosi, udah gitu mukanya itu lempeng.
Nah, saya dulu ketakutan anak saya kayak gitu. Jadi saya agak-agak drama kalau di rumah. Gembiranya lebay, sedihnya lebay, marahnya lebay. Jadi anak saya berkembang, dia baca gelagat jago. Terus mukanya nggak lempeng. Nggak tahu ya, mungkin itu perlu diteliti ya buat yang siapa yang mau ambil dokter, bukan saya ya. Jadi bener nggak sih gitu? Karena saya eksperimen sama anak saya sendiri. Saya pikir bodo amat anak gue ini ya, harmless lah kalau gue lebay gitu. Iya betul. Terus saya cobain, saya bilang sama orang tua, kamu mau cobain nggak sama anakmu gitu? Ya tergantung ya orang tua. Tapi kebanyakan iya juga ya gitu. Jadi intinya adalah kayak gini nih, mereka begitu karena tidak pernah ada yang mengajarkan. Jadi mereka tidak tahu bagaimana. Lalu yang muncul adalah ekspresi emosinya mereka pakai cara primitif, nangis, nyerang, ngamuk. Iya, itu dia yang bikin orang nggak belajar jahil, nggak belajar iseng. Nah anak gue jago tuh. Jadi kalau ada orang yang diisengin, anaknya emaknya banget gitu. Padahal emaknya kan dingin ya. katanya dingin gitu ya. Kedinginan yang benar. Kedinginan. Tapi berarti kan ya sama kayak kita ya, mereka tuh punya emosi. Cuman ekspresinya yang terganggu, dan ada beberapa penelitian yang menunjukkan itu ada bagian otaknya yang terganggu. Makanya ada sebagian, kan spektrum ya, ada sebagian yang memang mukanya lempeng banget, datar, ada bagian yang bisa berkembang. Nah, kita sama-sama belajar bahwa kalau di wilayah-wilayah otak itu kurang, karena distimulasi dia berkembang kan. Nah, bagian itunya yang kurang. Karena kebanyakan orang ketika mendidik atau merawat anak-anaknya itu fokusnya ke akademis. Iya, suruh baca tulis gitu, sekolah pokoknya ngejar, apalagi ya maaf ya kurikulum pendidikan Indonesia Raya kan ya, saya produknya sih. Itu aduh ngapain sih belajar ini gitu. Nah, anak biasa masih dengan cucuran darah dan air mata masih kekejar. Tapi kalau anak autism yang nangis emak bapaknya sama gurunya, dia mah lempeng aja, ada masalah apa sih gitu. Nah, saya menyayangkan. Cuma saya juga paham juga Pak Parents kenapa begitu, karena kalau nggak punya ijazah nanti anak saya hidupnya gimana, itu juga benar. Meskipun ketika saya observasi, saya mengamati yang terjadi di komunitas ini, kan anak saya udah 32 tahun, teman-temannya juga banyak yang udah gitu. Nah, teman-teman saya banyak yang anaknya berhasil nih, S1 segala macam. Sama kayak anak saya, kerja harus dicariin. Kalau nggak ada kerja, ya luntang-lantung di rumah. Susah untuk hidup terpisah dibandingkan mereka yang nggak autistik. Jadi sebetulnya kalau saya pikir, ya ngapain gue kerja nih S1? Lagi pula, kalau saya misalnya pengusaha, saya buka lapangan kerja, terus ada calon nih, 10 yang non-autism, 2 yang autism. Milihnya pasti yang di situ. Nah, itu yang manusia sejagat raya Indonesia ini yang belum nyampe ke situ mikirnya. Sistemnya masih seperti itu ya. Oke. Padahal ya autism bisa juga. Bisa berkarya selama ya kita percaya multiple intelligence, kemudian kita menggali potensinya dia. Dan kalau saya lihat mereka akan lebih sukses kalau di belakang layar deh. Nggak harus komunikasi sama orang, nggak harus cari market, nggak harus mikir ya kayak gini ngobrol, jangan jangan gitu. Kalau Ihsan minatnya di mana Ihsan? Ihsan melukis ya. Jadi sejak dia umur 3 tahun tuh seneng banget sama warna. Ya udah, kalau dikasih 10 buku gambar sama media untuk coret-coret, ya dia habisin itu. Umur 15 mulai belajar melukis, umur 20-an ketemu guru yang cocok, saya udah mulai jualan. Ada Instagram lah, WhatsApp lah, Facebook lah gitu. Oke, sip. Bener nggak kalau individu dengan autism nggak akan punya teman? Enggak juga, bohong ya? itu. Jadi sepanjang saya 23 tahun, udah lama juga ya, 23 tahun menggeluti bidang ini, banyak sekali fakta yang disampaikan lewat textbook gugur. Karena ternyata mereka, ada yang
lucu deh. Mereka berteman 4 autism semua, nonton bareng, makan bareng gitu. Terus kalau kita sebagai pengamat dengerin, kita pusing sendiri dengan percakapan mereka gitu. Gimana sih gitu ya? Tapi mereka nyambung gitu. Mereka Dan seneng mereka ya happy karena mereka saling terima kan. Gitu. Ada juga dulu anak saya gitu bertiga. Nggak ada yang ngomong, gandengan. Ini ngomongnya bahasa kalbu nih, saya sama ibu-ibunya kan juga jadi sahabatan, kita cekikikan aja ngeliatin. Terus seperti biasa, kesibukan masing-masing parents, rumahnya jauh. Nah terus anak saya nyari di Facebook, dia ketik namanya, terus dia ngeliatin lagi pada ngapain nih sekarang gitu. Berarti artinya kan masih punya kepedulian juga ya terhadap teman-teman. Jadi seringkali saya menghimbau parents sama teachers itu, lu jangan ketipu casing lah. Lu kalau lihat HP, nih jadul nih, jelek nih, casingnya buluk, tapi lu lihat prosesornya, lu lihat. Dan mereka tuh punya hati, itu yang seringkali orang lupa. Iya ya. Gitu. Next mungkin pertanyaan yang bikin penasaran para parents, bisa sembuh nggak Mbak Ita? Bukan penyakit ya, jadi nggak usah ditanyain lagi ya. Bisa sembuh yang penting adalah kejar kehidupan yang lebih baik. Kejar kehidupan yang lebih baik. Makin baik, kita nggak ada batasnya kan, the sky is the limit kan. Terus nggak usah, tapi saya gimana kalau seumur hidup begini? Acceptance, ya kan? Rasanya gimana kita kalau sama orang tua kita, kamu kok kayak gini terus sih? Terus gimana gitu? Masa terus? Nah itu. Sebagai parents, misalnya anak kita mencong-mencong dikit, terus mau dikemanain, gitu kan? Apakah nggak terus ajarin deh? Ya harusnya gimana? Jadi seringkali tuh anak saya maunya dia ikut les di situ, tapi di situ kan dia suka ekspresi dengan tepuk-tepuk tangan. Bilangin kalau dia tepuk-tepuk tangan, diliatin dan nggak boleh ikut kelompok itu. Jadi kamu harus bisa menahan diri. Oh gitu ya Mbak, iya cobain. Kasih tahu, berhenti tepuk tangannya. Ada solusinya ya. Acceptance, tapi acceptance ini bukan berarti pasrah ya. Acceptance artinya kan melakukan sesuatu. Iya, kejar kehidupan yang lebih baik. Iya. Terapinya Mbak Ita? Terapinya akan sangat tergantung pada kondisi setiap anak. Setiap individu. Kalau misalnya dia tidak produksi suara sama sekali, ya nggak usah terapi bicara lah. Tapi terapi komunikasi. Gitu. Tapi kalau dia pinter ngomong, ya ajarin untuk cara ngomongnya yang benar. Bahasanya gimana? Masa sama orang lebih tua ngomong, lo gimana? Nah, itu seringkali tuh gitu. Anak saya dimarahin gurunya karena dia manggil gurunya, "Hei, dia nggak tahu." Aku bilang, kasih tahu tuh ada umur segini sama temen sama guru tuh gaya bahasa beda gitu. Ya, jadi bolehlah Google terapi itu, tapi harus dikonsultasikan ke psikolog ya. Iya, sebaiknya. Dan psikolognya juga harus belajar lagi. Karena tergantung ya. Nah kalau sudah dewasa nih, atau remaja atau dewasa gitu ya Mbak Ita, biasanya komorbidnya sama masalah psikologi seperti apa individu dengan autism? Serem. Kalau yang dewasa tidak didampingi, terus dia cari-cari hidup sendiri, itu banyak yang depresi. Depresi terus banyak juga yang harus bunuh diri beneran. Ngeri deh kasus-kasusnya itu, karena mereka merasa beda sendiri. Betul. Mereka merasa bingung harus gimana, terus mereka merasa putus asa. Muternya di situ. Iya ya. Ngeri. Mungkin awalnya self harm lama-lama. Nah, kalau yang self harm atau dia nyerang orang lain, biasanya saya selalu menganjurkan untuk ke psikiater supaya dapat pengobatan sehingga dia lebih calm. Karena udah nih sekolah capek-capek, tinggi-tinggi, terus saya dapat telepon saya harus konsultasi lagi gitu. Tapi saya nggak bisa datang ke ibu. Ya udah kita Zoom, ya udah kita video call. Itu ibunya video call ngumpet di kamar karena anaknya di luar lagi ngamuk-ngamuk. Terus kedengeran suara kakaknya anak itu teriak-teriak marah-marahin tuh anak. Terus si ibu kelihatan mukanya cemas. Aduh mulai nyerang lagi. What kind of a life? Ayo. Jadi saya di situ, ibu gini jangan gini. Sambil saya juga, kebayangnya jadi emak takut sendiri sama anak sendiri. Ya Allah, nggak mau deh gue deh. Nah itu akhirnya ibunya yang ke psikiater, sementara di rumah si kakaknya anak ini dengan video call ngasih lihat anaknya kayak gimana, terus dokternya hanya jarak jauh ngeliat gitu, ngasih obat. Karena udah nggak bisa dibawa gitu. Iya.
Mbak Ita, aku personal penasaran. Kan kita udah cerita kalau mengurus anak dengan autism sulitnya luar biasa. Satu, sulitnya luar biasa. Kemudian Mbak Ita memutuskan membangun sekolah di mana Mbak Ita akan bertemu dengan banyak dan mengurus mereka. Terus Aku penasaran penasarannya apa? apa yang membuat motivasinya Mbak Ita untuk akhirnya memutuskan hal tersebut? Satu, saya ngerasa saya dulu bingung banget mau kemana-mana, nggak ada orang yang membantu saya. Oke. Kebanyakan orang yang ditanya berbalik nanya lagi, gitu kan. Jadi saya lost itu lumayan lama. Jatuh-jatuh bangunnya itu buang duit, buang uang, buang waktu. Jadi saya ngerasa, setidaknya aku udah tahu nih dari anakku sama klien-klienku gitu. Janganlah sampai orang melalui hal yang sama. Terus kedua, aku emang senang anak-anak. Emang senang anak-anak. Kayaknya saya senang ngajar. Saya bilang sama guru-guru, kamu kalau bisa ngajar mereka yang nggak berkebutuhan khusus itu mah biasa. Lo lebih hebat kalau bisa ngajar yang berkebutuhan khusus gitu kan. Okay. Motivasi mereka gitu. Yang ketiga, saya perlu tempat buat anak saya berkarya. Jadi setiap ada hari tertentu yang dia, Ihsan kamu ke RBT dong, terus dia naik. Kebetulan saya buat di rumah saya sekarang gara-gara pandemi ya. Jadi dia pakai baju bagus, dia naik, terus dia nyalain komputer, dia ngetik soal. Soal kan never ending ya. Sampai saya bilang sama salah satu guru, kamu yang supervisi deh, suruh apa-apa. Bu, dia jago lah, lebih jago daripada saya. Pakai Word, bikin tabel, saya aja nggak tahu caranya gitu. Terus dia nunjuk-nunjuk minta bantuan saya yang garuk-garuk, bantuin apa? Terus gak berapa lama dia ngeliatin saya kayak, gitu aja lo nggak bisa. Toto dia udah jadi gitu. Nah, saya butuh tempat di mana dia diterima, tapi dia juga tertantang gitu ya. Terus terjadilah sinergi yang menyebalkan kadang-kadang. Dia gangguin anak lain, gangguin, yang ini marah, terus yang ini ribut berdua, terus yang sebelah sana yang berantem. Pokoknya gitu deh. Saya tinggal dengerin dari lantai satu aja. Apalagi ini gitu. Oke, luar biasa. Thank you so much ya Mbak Ita atas sharing pengalamannya. Dariku sudah selesai pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Ita ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman AHA, sobat AHA yang mungkin nggak aku tanyakan? Mungkin ya saya ingin sekali lebih banyak yang nggak karena saya. Kalau saya kan jangan kayak saya. Kalau saya kan lebih karena terpaksa nih punya anak gitu ya. Tapi yang kebetulan ketemu di tempat prakteknya, ketemu dengan orang tua atau guru yang kebetulan punya murid, punya anak yang memang autism atau punya kebutuhan khusus ya. Mencoba menyelamilah apa yang mereka hadapi, karena mereka juga punya permasalahan yang kadang-kadang kita nggak pahami lah ya. Dan saya sering sekali juga dapat, bukan komplain sih ya, derai air mata nih dari klien yang psikolognya masa nyalain saya ya gitu. Jadi ya gimana ya gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar lah. Itu aja. Sip, luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Ita sehat terus, tetap semangat. Amin. Untuk terus melakukan aktivitas yang terima kasih banyak. Oke, Sobat AHA, sudah selesai obrolan kita mengenai autism. Semoga apa yang kami bicarakan di sini, di obrolan di sini bersama Mbak Ita bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi informasi baru, bisa menambah semangat juga untuk teman-teman atau parents yang memang mengalami seperti yang Mbak Ita alami. Tuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam AHA.